Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini. Pertama di tahun 2025. Lebih tepatnya sekarang adalah tanggal 2 Januari 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ya. Oke. Jadi untuk hari ini sebenarnya di beberapa broker pun kalau nggak salah belum ada yang open ya. Maksudnya itu market XAU-nya ada yang open, ada yang enggak. Jadi kalau kalian ingin trading pada hari ini dan sekiranya market XAU-nya sudah open ya silahkan. Cuman kalau saya pribadi, saya belum mau trade untuk di minggu ini ya. Kalau saya pribadi ingin trading itu di minggu depan, hari Senin startnya. Karena itu market sudah kembali normal, sudah nggak ada lagi bank libur, market sudah selesai dari tahun baru ya, jadi baru bisa trading kalau saya pribadi adalah nanti di tanggal 6. Oke, jadi sebelum saya analisa hari ini, bagaimana malam tahun barunya kalian semua, apakah ada yang hujan apa yang enggak ya. Jadi kalau di Bali sih ada yang hujan, ada yang enggak ya. Dan kalau saya pribadi, saya itu better ya chill aja, santai aja di rumah sambil nonton gitu kan ya, tidak perlu yang gimana-gimana gitu, santai aja. Jadi kalau kalian ada yang happy silahkan, yang penting kalian itu tetap mawas diri ya. Semoga kalian sehat-sehat semua setelah tahun baru. Dan kalau kalian ingin trading pada hari ini juga ingat ya, ini market baru selesai tahun baru. Jadi sekali lagi ada yang marketnya buka, ada yang enggak. Walaupun nanti malam sih kita ada news ya tentang tingkat pengangguran mingguan seperti biasa di hari Kamis ya kan. Nanti malam sih diperkirakan tingkat penganggurannya di sini diperkirakan akan naik dari 219.000 ke 222.000. Cuman ya sekali lagi, apakah market sudah benar-benar balik dari liburan atau enggak? Jujur kurang tahu. Kalau saya pribadi sih better minggu depan baru trading ya, tanggal 6 Januari itu hari Senin. Karena itu sudah pure minggu depan, itu nggak ada market libur, nggak ada bank libur, sudah kembali aktivitas normal dan sebagainya gitu sih. Oke. Ini pun terbukti kalau di sini ya, yang biasanya saya pakai untuk analisa itu kan brokernya FXCM. Nah ini FXCM ini marketnya masih libur ya, ini nggak gerak. Ini marketnya yang buka hari ini itu adalah di Oanda sama di forex.com. Jadi untuk saat ini analisanya adalah untuk sekarang di forex.com aja ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Untuk sebelum itu coba kita lihat time frame besar dulu ya. Kalau saya lihat kemarin itu kan, kalau memang market Januari ini mau benar-benar bearish, ini kan harus tutup di bawah ini ya. Harus benar tutup di bawah 2602 atau 2600, baru kita bisa mengidentifikasikan marketnya Januari itu bakal bearish. Nah masalahnya ini kan kalau dilihat kemarin itu marketnya memang close di nggak close di bawah 2602, tapi dia itu close di bawah 2634. Jadi ada kecenderungan kita itu masih bisa mengalami bearish market. Karena kalau dilihat juga dari bentukan candlenya monthly ya. Tapi sebelum itu ya, ini Januari sekarang. Ingat tanggal 20 nanti ya, tanggal 20 Januari di sini saya remark dulu ya. Saya mark dulu tanggal 20 Januari. Ini adalah tanggal pelantikan Presiden Donald Trump ya, tanggal 20 Januari. Jadi harap kalian ingat bulan Januari ini bakal lumayan ekstrim juga pergerakannya, karena tanggal 20 nanti Trump bakal dilantik. Oke, dari ini saya hapus dulu lagi ya biar lihat di monthly. Jadi kalau dilihat dari segi monthly, ini kan dari pergerakan marketnya ya. Lebih tepatnya itu besaran candlenya. Ini bearishnya itu adalah sebesar 1016 pip, dan kalau bullishnya itu hanya sebesar 407 pip. Jadi bisa dikatakan 60% ya. 65% itu marketnya bearish dan 35% marketnya bullish. Ya, jadi otomatis market Desember itu bearish banget dengan kondisi ekor atas lebih panjang daripada ekor bawah dengan body yang bisa dikatakan cukup. Untuk Januari sih kayaknya kita bisa melihat penurunan sih kayaknya ya. Tapi kalau kita lihat ini kan 2634, apakah 2634 di retest dan kemudian turun? Jujur belum
apa ya, belum bisa saya katakan di sini karena sekali lagi Januari tanggal 20 itu ada Donald Trump dilantik. Saya nggak tahu itu bakal gimana ya efeknya ke market. Tanggal 20 itu pure saya kurang tahu apakah nanti tanggal 20 itu bakal ada kebijakan langsung yang ditetapkan ketika beliau dilantik, itu kan jujur saya kurang tahu. Jadi hati-hati ya di bulan Januari ini. Kalau dilihat dari segi monthly sih memang apakah kita bakal bisa mengalami koreksi besar-besaran? Bisa, karena dari segi monthly kita tidak pernah melihat yang namanya koreksi. Ya, semenjak market itu break di atas 2000, breakout, retest, dan langsung terbang tanggal 1 Maret kemarin, ini tidak pernah melakukan koreksi sama sekali. Jadi kalau seandainya ke depan, selama kuartal pertama mungkin ya, sampai Maret 2025 kita mungkin melihat penurunan XAUUSD, ya sudah, nggak masalah ya, karena itu wajar karena time frame besarnya itu berarti menandakan adanya penurunan. Oke, sekarang kita lihat dari segi weekly ya. Kemarin di weekly sudah saya katakan juga kalau ada chance kemungkinan ya market itu ngebuat yang namanya symmetrical triangle atau enggak membuat yang namanya bullish pennant ya, antara dua itu sih ya. Nah di sini antara yang di sini atau yang di sini ya kan. Kalau dilihat sih dari lebih detailnya dari sini sih ya, dari sini dan dari sini. Ini kalau dibilang bullish pennant sih saya rasa nggak begitu bagus juga. Cuma kalau dibilang sebagai symmetrical triangle juga ya oke lah. Ini kan analisa terakhir saya kemarin juga kan, yang dimana kemungkinan hari ini akan menjadi breakoutnya ya. Ini marketnya mengecil ya, jadi kalau dilihat apakah yang ini dipakai trend line-nya atau ini yang dipakai ya. Kemarin di analisa terakhir saya kan jujur katakan ini bingung ya, karena kalau ini yang dipakai awalnya kan ini dipakai ya, ini dipakai di break kemudian turun lagi. Kalau ini yang dipakai ini sudah kesentuh dan harga berhenti di tengah-tengah sekarang. Nah ini kalau memang trendline yang atas ini dipakai secara weekly ya, dan weekly pada minggu ini close di atas trendline, berarti saya rasa akan ada kenaikan lagi di XAUUSD. Tapi kalau berhenti stuck di sini, saya rasa trendline yang bakal bisa dipakai adalah ini ya, trendline ini dan digabungkan dengan trendline yang ini. Saya rasa sih ini bakal bisa dijadikan acuan kalau kalian ingin trading pada minggu ini ya. Depannya sih lagi 2 hari ya, sekarang sama besok. Jadi kalau bentukan segitiganya, mana segitiganya ya? Di sini. Ya, bentukannya sih ya kayak beginilah ya. Entah ini symmetrical triangle atau bullish pennant ya terserah. Ini jujur rada berat soalnya. Dari segi weekly pun di sini minggu lalu itu marketnya doji ya. Dia sudah nge-sweep low di 2608 dan turun banget minggu ini ya kan sampai 2698. Jadi ada chance peluang market itu sampai 2638 sampai 2648 lagi 2 hari ya, tergantung nih nanti news nanti malam seperti apa juga ya kan. Dan apakah market sudah kembali lagi ke liburan atau enggak ya, nggak tahu deh, tahun baru nanti di sini ya, seperti itu. Itu dari segi weekly. Kemudian kita lihat dari segi daily. Dari segi daily pun di sini nggak ada banyak yang bisa saya katakan sih sebenarnya ya. Kalau lihat dari segi daily ini kan apa ya, ini kan sebelumnya sebagai area sideways ya kan, ini sebagai area sideways. Jadi kalau kalian sidewaysnya ini mengira sebagai area support become resistant ya bisa juga gitu kan. Ini so far untuk pergerakan XAUUSD sekarang, apakah ada faktor dari indeks dolar dan juga geopolitik? Untuk sekarang sih saya rasa korelasinya hanya ke indeks dolar doang ya. Dari segi geopolitik sih saya rasa belum ada, walaupun apa namanya ya, terakhir kemarin kalau nggak salah Rusia dan Ukraina itu ada sedikit permasalahan dari segi sektor gas ya, yang dimana Rusia itu stop untuk supply gas ke Ukraina, otomatis itu juga dampak ke Eropa. Dan apakah bakal bisa mengalami krisis di Eropa dan juga Ukraina dan itu bisa mempengaruhi gold sendiri mungkin. Cuman itu geopolitik yang nggak terlalu sih sebenarnya, cuman saya rasa ada. Jadi dengan demikian sih seharusnya ini marketnya naik, karena kalau dilihat dari segi daily ya, memang sih di sini ada yang namanya drop juga di sini ya, drop juga di daily.
yang dimana juga di daily ini adalah resistannya, ya kan. Di sini di 2650 ya, ini sebagai angka genap juga, pas juga 2650. Jadi hati-hati di teritori 2650. Jadi kalau nanti marketnya itu naik hari ini sampai 2650 dan bisa break, saya rasa ini marketnya bisa langsung lari ya. Tapi ini dari segi daily. Kalau dilihat dari segi pergerakan daily sekarang sih, pergerakannya adalah bearish ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari segi daily, ini kan berarti marketnya begini ya. Ini high, low, high, low. Ini kan sudah lebih tinggi ya, high, kemudian dia ngebreak low. Dia sudah ngebreak dua low-nya di sini. Walaupun dia tidak ngebreak low original di 2536 ya. So far sih ini pergerakannya bearish karena ini pergerakan utamanya ya. Ini pergerakan utamanya di sini adalah bearish. Kalau dicari struktur yang hanya 1 2 3 ya kayak ABC lah bahasanya, di sini, di sini, di sini dan di sini. Nah, apakah di sini bisa menjadi suatu inducement ya? Apakah di sini bisa menjadi suatu inducement besar di daily? Ya bisa aja. Ya, jadi kalau ke depannya ini adalah low terakhir dan ini marketnya ke depannya ini adalah naik ya. Berarti otomatis ini akan menjadi inducement valid ya. Inducement valid dan ini akan menjadi break of structure-nya. Ini calon ya, ini calon break of structure dan ini adalah calon inducement. Jadi kalau ini di break 2726 ke depannya ya, ini masih jangka panjang, ini di break dan ini market ke depannya tidak melewati 2585 selaku low terakhir di sini. Walaupun dalam internalnya di sini kita melihat yang namanya pergerakan naik, turun dan sebagainya gitu kan. Selama ini atas dan bawahnya itu masih intact ya, ini masih ada calon-calonnya. Kalau ini di break berarti bakal bisa menjadi break of structure. Kalau ini di break, ini bisa menjadi break of structure yang miris. Ya. Jadi kalau ini di break atasnya menjadi break of structure bullish, kalau ini di break ini menjadi yang namanya break of structure bearish. Walaupun overall kita di sini dalam kondisi marketnya bearish yang sebesar ini yang saya lingkarin barusan ya. Itu. Tapi di dalam pergerakan bearish ada internal bullish ya. Internal bullishnya adalah seperti ini sekarang. Ini marketnya naik ya. Marketnya naik, kemudian dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, kemudian dia ngebuat low, dan sini OTW ngebuat high. Jadi otomatis kalau marketnya hari ini bisa ngebreak high di harga 2639 secara daily hari ini bisa menjadi faktor marketnya melakukan yang namanya break of structure, yang dimana berarti ini adalah low validnya terakhir di 2598 berdasarkan internalnya ya. Berdasarkan internalnya, ini kan majornya, ini majornya, sorry bahasa saya better major minor lah ya. Ini majornya bearish dan minornya ini adalah bullish. Jadi kalau benar-benar nanti ke depannya marketnya break di bawah 2595, ini bakal menjadi benar-benar mengikuti majornya bearish dan minornya pun bakal bearish, dan ini low terakhir di sini bisa di break dengan gampang. Karena powernya ada dua ya, majornya bearish, minornya bearish, break ke bawah, ini level support nggak bakal bisa ditahan. Bisa langsung break ke bawah. Oke, jadi kalau kalian trading pada hari ini, kita punya satu resisten di 2650 dan calon boss ada di 2639. Tapi itu masih secara daily ya, daily harus benar-benar break 2639 dan kalau bisa ngelewatin 2650 secara daily, besok mungkin kita bisa melihat kenaikan cukup ekstrim saya rasa, mungkin sampai 2670 atau nggak sampai 2665. Tapi itu masih dari segi daily ya. Kita sekarang bicara H4. Kalau dari segi H4 di sini sih ya, kalau dicari ya area supply-nya sih memang di sini ya. Ini supply H4 di sini. Ini supply H4-nya. Jadi ada kemungkinan break of structure di sini bisa menjadi apa ya? Bisa terjadi fake out ya. Karena ini kan 2650 dan 2639 kan mepet banget nih. Jadi kalau nanti marketnya naik sampai sini dan malah lanjut turun ya, candlenya lanjut turun,
Ya kalian mau nge-sell di sini nanti ya silakan, nggak masalah ya. Jadi kalau kalian ingin nge-buy nanti better ketika dia sudah nabrak 2650, 2645 dan lanjut turun ya, mungkin turunnya saya rasa nanti ukur pakai Fibo aja lah ya, dari H4 dari low di sini mungkin sampai paling atas di mana ketemu mungkin 50 atau enggak 61,8 pembalikan, nanti kalian baru bisa nge-buy. Itu. Nge-buy-nya itu biarkan marketnya nabrak ini ya, nabrak kemudian turun, hitung pakai Fibo nanti ya. Ini kan belum selesai nih titik nolnya. Ya, titik nol belum selesai. Hitung pakai Fibo di mana titik nolnya. Kemudian anggaplah titik nolnya di sini 2650 lah ya. Kemudian 2618 itu ada di 2616. Ya berarti di sini kalian nanti bisa nge-buy, tunggu konfirmasi balik, entah itu engulfing atau nggak rejection. Time frame kecil ada demand-nya. Kemudian baru kalian bisa nge-buy. Ya, sekali lagi tergantung di mana itu titik nolnya. Ya, karena sekali lagi ini marketnya bearish, karena kalau kalian ukur secara Fibo dari sini sampai sini ya, ini 50% adalah di 2655. Memang si mepet lagi 50 poin ya. Jadi juga ada chance itu marketnya ketika dia ngebreak ini naik sampai 50% di 2655, marketnya bisa ngedrop. Jadi hati-hati ya, pantulan di sini hati-hati. Pantulan mepet di 2650, supply H4 juga, kemudian mepet dengan 2655. Hati-hati di sini. Jadi kalau ada yang nge-buy, better kalian take profitnya di sekitaran ini aja. Entah di 50, 55 atau enggak di 45. Seperti itu ya, karena itu merupakan daily Fibonacci-nya. Sekarang coba kita lihat ke H4. Dari segi H4 sih di sini marketnya benar-benar terbang ya. Ini baru jam Asia, di sini jam 9. Ini marketnya sudah terbang. Ya, saya rasa sih di sini belum ada kesempatan kita buat nge-buy sih. Ini market sudah terlanjur lari sebenarnya ya. Per 1 jam aja ini, sorry, per 30 menit lah. Per 30 menit ini aja marketnya naik sejauh 96 pip, gila sih memang. Ya. Jadi kalau dilihat sih di sini saya rasa marketnya bakal terjadi koreksi sedikit karena dia nabrak ini. Nabrak supply di M30. Harusnya sini marketnya turun. Ya, jadi kalau sekarang kalian ada yang lihat marketnya ingin ambil buy atau sell ya. Kita kalau cari support resisten terjauh ke belakang, saya rasa ini terlalu biasnya banyak banget ya. Ini biasa banyak banget karena kalau kalian lihat dari H4 di sini supportnya di sini hancur sekali ya, rada kurang bagus. Jadi jangan terlalu ngelihat ke belakang deh ya. Mungkin ke belakangnya saya rasa maksimal sampai sini deh ya. Jadi di sekitaran 2622 atau enggak 2625 sih kayaknya ya. 2625 pun nggak bagus ya. Jadi kalau dicari area tengahnya ya, area tengahnya nih. H4 ini jujur berat sekali nih H4 ya. Kalau dicari di 2617 pun juga enggak. Memang sebelumnya ini valid. Cuma kalau kalian pakai harga sekarang ini nggak valid. Kenapa? Ini pernah di break turun lagi, di break lanjut. Ini di break turun, di break lagi. Ini terlalu banyak sideways-nya di H4. Ini karena market libur ya, karena ini market libur jadi rada berat kalau dicari support resistennya. Support resisten terdekat yang bisa kita pakai hanya ini doang ya secara H4 nih. Ini 2636 selaku penutupan candle ya, dan 2639 calon bosnya. Kemudian di atasnya di sini ada yang namanya supply juga. Jadi hati-hati. Jadi banyak banget ini halangannya kalau marketnya itu masih lanjut naik ya. Benar-benar perlu power kuat, break di atas 2636 2640, nabrak ini baru marketnya turun, nge-retrace balik ya. Ini close harus kayak begini ya, jalan H4-nya. Jalan H4 yang pertama di sini close, oke. Selanjutnya berarti market open kan begini. Market open H4 selanjutnya begini. Oke, lanjut turun ya. Lanjut turun mungkin sampai sini ya. Lanjut turun lagi, terjadi pembalikan, nanti baru marketnya naik. Better sih H4 kayak begini ya. Plus di atas 2640, kemudian nabrak sedikit naik ya, naik sampai supply, kemudian turun dan close bearish, kemudian lanjut bearish lagi, kemudian baru lanjut bullish lagi. Better segitu. Tapi kalau nanti close-nya begini ya, atau nggak close-nya masih di bawah seperti ini, ya saya belum berani juga ambil posisi buy kalau saya ingin trading.
Kalau nge-sell gimana? Ya time frame-nya kecilin aja. Ya. Jadi kalau mau nge-sell secara majornya memang bearish ya, tapi internalnya kita ataupun minornya ini kan sudah bullish ya. H4-nya pun kalau dilihat di sini bentar ya. H4 naik turun, naik turun. H4-nya sih bearish. Ya, kenapa H4-nya bearish? Karena di sini apa namanya inducement-nya sudah diambil ya, karena marketnya kan begini ya, naik turun naik turun naik turun ya kan, langsung naik turun menjadi break of change of karakternya di sini. Kemudian ini marketnya naik ya, naik dia ngambil low di sini tapi dia belum ngambil orisinilnya. Jadi kalau nanti hanya ngambil di sini dan kemudian marketnya turun lagi di bawah 2596, ini benar-benar bakal bearish banget. Jadi secara major dan minornya, secara market structure sih ini bearish sekarang ya. Ini bearishnya. Jadi kalau kalian masih ingin sell, ya it's okay, nggak masalah. Ini sih di titik penting buat nge-sell sebenarnya ya. Jadi kalau kalian ingin nge-sell pada hari ini langsung instan di sini bisa, cuman rada berbahaya sedikit. Karena kalau ingin nge-sell di sini berarti stop loss kalian tuh di 2640. Ya, 2640 atau nggak 2641. Siapkan 2 peluru ya, karena saya worry-nya kalau ini di break kena stop loss kalian nanti bisa nge-sell lagi sekali di sini. Ya, nanti kalau nge-sell-nya di atas di sekitaran 2645, 2646 gitu kan, stop loss nanti kalian mau nggak mau harus taruh di atas 2655. Entah itu di 2658 atau nggak di 2660. Memang situ 100 pip, cuman itu lebih baik karena kan tadi kan di 2655 selaku 50% Fibo. Ya kan, jadi lebih baik di sana taruh stop loss-nya. Tapi so far sekarang itu stop lossnya. Tapi nanti kalau misalnya marketnya ke depannya memberikan kita bisa stop loss yang kecil ya, kayak di sini ya kan. Kalau mau instant sell sekarang stop lossnya sih kecil ya, 66 pip, nggak terbesar amat ya kan, bisa. Cuman kalau kalian nekat ya silakan sih, itu aja. Kalau saya pribadi ingin sell sekarang mungkin tunggu konfirmasi aja deh. Ini M5 masih bullish sekali, M15 bullish, M30 bullish, H1 juga bullish. Terus kalau misalnya marketnya nabrak di sini dan lanjut turun, bagaimana? Ya, kalau dicari support H1 sekarang di mana? Mungkin saya bikin area aja deh ya di sini. Nah di sini better saya buat area aja lah ya di sini ya. Berarti kalau dicari area pasnya 26, harusnya di sini bisa, cuman enggak sih. Saya rasa di 2621,5 deh. Ini sebagai minor supportnya sekarang ya. Area 1 ini sih masih di respect bagus ya. Ini di respect, kemudian marketnya naik. Jadi kalau nanti ke depannya ini marketnya turun di bawah 2621,5 ya, saya rasa ini marketnya bisa lanjut turun lagi sampai ke sini, sampai ke terdekat support berikutnya itu. Nah, ini sih nggak nemu ya. 4 30. Kita pakai ini aja lah ya. Ini aja deh, 26. Gila banget nih angkanya sumpah. Ya, 2610 lah ya, 2610. Jadi kalau dia ngelewatin 2621 ada peluang chance tuh marketnya turun sampai 2610. 2610 lewat. Ya, memang sih di M30-nya ada demand-nya di sini. Sini ada demand 30 tapi sudah pernah dites sekali, kemudian marketnya langsung lari. Jadi ada chance marketnya itu kalau break di bawah 2610 bisa lanjut turun sampai 2600. Secara bentukan demand sih di bawah nggak ada ya sekarang ya. Yang bagus banget area demand buat di buy sih. Di sini doang sih ya, di sini di 2612. Ya, 2612 sampai 2614.
Jadi kalau misalnya marketnya ketahan di sini, kalian mau nge-buy tipis ya monggo. Tapi kalau misalnya marketnya turun kencang ya, turun kencang sampai sini dan terjadi konfirmasi buat nge-buy, juga kalian boleh nge-buy di sini. Ya. Tapi kalau saran saya sih better sekarang itu adalah masih bisa buat nge-sell. Nge-buy-nya itu better di bawah nanti. Kalau nge-sell pun di sini stop loss-nya kayak tadi ya di 2640. Kalau nabrak 2636 sama stop loss-nya 2640 atau enggak 2641. Kalau nabrak supply 2644, 2645 ya mau nggak mau sih memang di atas 2655 soalnya. Seperti itu. Kalau saya mau trading seperti itu. Kalau saya sih sekali lagi ya, saya nggak trading pada hari ini, saya nunggu hari Senin aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, ini marketnya baru balik dari tahun baru, dari libur Natal dan tahun baru, belum sepenuhnya aktif ini marketnya. Jadi kalau kalian ingin trading pada hari ini silahkan, mungkin ini bisa dijadikan acuan ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang ingin open posisi, harap diperhatikan kondisi marketnya ya, jangan sampai menyalahkan market gitu kan, karena ini marketnya masih baru kemarin tahun baru ya kan. Ini marketnya masih kalem-kalem aja. Oke, jadi kalau ada yang ingin buy dan sell silahkan, nggak masalah. Kalau ditanya saya pribadi ambil apa, jangka panjang adalah buy, jangka pendek adalah sell. Itu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.